Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Hari ini Kristus juga berkuasa atas gereja dan ibadah kita. Mari kita datang kepadanya dengan penuh penyerahan diri. Sebab ibadah kita ini dimungkinkan hanya oleh pertolongan dari Allah, Sang Penguasa, yang menciptakan dan menopang ciptaannya. Turunlah atas kita sekalian berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh Kudus. Amin. Mari jemaat, kita datang kepada Yesus. Kita mau menyembah Dia. Kita memuja Dia. Karena Dia Raja di atas segala raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sesudah makan bersama, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Kata Yesus pula untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jika hari ini Yesus berkata kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban yang kita berikan? Akankah kita dengan berani dan tulus mengatakan kepada Yesus bahwa tidak ada hal di dunia ini yang kita kasih lebih dari kita mengasihi Dia? Mari saat ini kita berdoa secara pribadi, mengaku segala dosa kita, mengaku bahwa kita sering tidak mengasihi Dia, tetapi kasih dan hati kita terpaut pada dunia selain Dia. Mari kita berdoa dengan membaca litani pengakuan dosa. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, ampuni kami bila dalam diri ini belum mengikut Engkau sepenuh hati. Ampuni kami karena lebih mengasihi diri sendiri dan tidak menghidupi kasih pengorbanan-Mu. Ampuni kami karena kami lebih mengasihi dunia dan segala semaraknya dan lupa memandang kemuliaan-Mu yang menyelamatkan jiwaku. Tolonglah kami untuk lebih sungguh mengasihi, untuk menghidupi yang kami katakan, untuk berjalan bersama-Mu senantiasa, karena kasih-Mu telah memenuhi hati kami, dan Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam hidup baru. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, kami berdoa. Amin.
karena percaya Dia hadir sertamu. Oh percayakanlah, Oh percayakanlah padanya masa depan masa hidupmu. depan hidupmu. Sambut tiap hari di dalam namanya. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus, jamahlah umatmu. Yesus, oh Yesus, tuntun rombonganmu. Berita anugerah. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang terang. Duhilah, Yesus penuhi daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Roh Kudus sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Duhilah, Yesus penuhi daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Bagai rusa yang dahaga rindukan rahmat-Mu, mohon sumber air hidup-Mu tercurah di hatiku. Duhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Sejak Yesus tinggal di dalam diri kita dan Roh Kudus memenuhi hati kita, tentu hidup kita tidak akan sama lagi. Ada perubahan yang ajaib karena Kristus mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menjaga kita setia kepadanya. Sejak Yesus di hatiku, ada perubahan yang ajaib. Hidupku ada perubahan yang ajaib
sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat, sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun yang sucikan, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia, sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Perubahan itu bukan hanya satu kali saja, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita. Kita sungguh membutuhkan Roh Kudus membimbing kita untuk setiap hari lebih mengasihi Yesus, setiap hari lebih memahami kehendak-Nya. Oh Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Mari kita mempersiap hati kita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sudah hadir di hadapan-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan mengarahkan kami untuk maju terus di dalam kehidupan kami setiap harinya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, puji Tuhan, kita boleh merayakan hari Pentakosta. Tepat pada hari ini, hari Pentakosta. Kita akan merenungkan apa arti daripada hari Pentakosta ini untuk kami semuanya. Kita akan lihat satu gambar. Gambar ini menunjukkan suatu pemandangan yang indah dan dahsyat, yaitu air terjun Niagara yang terletak di antara Amerika Utara dan Kanada. Di situ banyak orang turis-turis yang datang untuk menyaksikan keindahan dan kedahsyatannya air terjun ini. Di antaranya ada 2 orang. Satu orang bicara kepada temannya, dia bilang, sayang ya, air terjun, air yang banyak ini kok tidak dimanfaatkan. Kalau bisa dimanfaatkan ini kan luar biasa, umpama dijadikan pembangkit tenaga listrik dari air. Coba lihat, airnya begitu banyak disia-siakan. Bukankah ini suatu pemborosan? Lalu temannya jawab begini, sebetulnya ada lagi yang lebih boros daripada hal ini. Yaitu banyak orang Kristen tidak memanfaatkan kuasa Roh Kudus. Bukankah ini suatu pemborosan yang luar biasa? Saudara-saudara, memang benar banyak orang Kristen tidak tahu peranan Roh Kudus di dalam hidupnya itu apa. Juga banyak orang Kristen tidak mengerti kalau dikatakan kepenuhan Roh Kudus itu apa. Sehingga timbul pendapat yang berbeda-beda. Nah, pada saat ini akan saya uraikan sebetulnya apa yang terjadi pada hari Pentakosta yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Kita akan melihat sebetulnya hari Pentakosta ini adalah hari raya orang Yahudi. Yang tercatat di dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16 saya bacakan demikian. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Jadi Tuhan itu memberikan perintah kepada orang Israel setiap tahun 3 kali wajib menghadap Tuhan di bait Allah. Yaitu hari raya roti tidak beragi, yaitu Paskah. Kemudian hari raya 7 minggu yaitu Pentakosta. Artinya dari Paskah lewat 50 hari itu adalah hari Pentakosta atau hari raya 7 minggu. Dan kemudian berapa bulan kemudian ada lagi yang disebut hari raya Pondok Daun. Lalu 3 hari raya ini mempunyai ciri yang berbeda. Kalau hari raya roti tidak beragi yaitu Paskah, pengertian kita sekarang ini Paskah, yaitu sesajian yang dibawa itu berbentuk
panen sulung daripada gandum. Itu dibawa ke bait Allah untuk sajian kepada Tuhan. Juga membawa roti yang tidak boleh pakai ragi. Itu sajiannya yang dibawa pada hari Paskah. Nah, sedangkan pada hari raya Pentakosta, sajian yang dibawa itu sama seperti yang pertama, yaitu membawa panenan sulung daripada gandum, tetapi rotinya beda. Rotinya ada roti yang boleh pakai ragi. Artinya kembalilah ke kehidupan normal. Lalu hari raya yang berikutnya, Pondok Daun, beda sajiannya. Yaitu membawa buah-buah sulung kepada bait Allah. Nah, inilah latar belakang dari pengertian Pentakosta. Tetapi bagi orang Yahudi atau tokoh-tokoh Yahudi itu mengkaitkan hari Pentakosta itu dengan peristiwa Sinai, Gunung Sinai. Gunung Sinai itu saudara mungkin masih ingat, yaitu di mana Tuhan panggil Musa naik ke Gunung Sinai dan di situ Tuhan akan memberikan Taurat. Oleh karena itu menurut tradisi Yahudi, Pentakosta itu dikaitkan dengan peristiwa Sinai, yaitu artinya pembaharuan perjanjian atau pemberian Taurat. Ya memang pada waktu itu memang pembaruan perjanjian dan memberikan Taurat, begitu. Nah, saudara-saudara, inilah latar belakang daripada hari Pentakosta. Oleh karena itu, di dalam perjanjian baru, di Kisah Rasul-Rasul pasal 2, pas hari Pentakosta, murid-murid Yesus itu bersama dengan pengikut-pengikutnya, itu datang juga ke Yerusalem, bersama dengan orang-orang banyak yang mau merayakan hari Pentakosta. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat. Pada hari Pentakosta yang sudah kita baca tadi ayatnya pasal 2, kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, tapi kita tadi baca ayat 1 sampai 4 saja. Nah, saya baca lagi. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, ini yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Siapa mereka itu yang dipenuhi Roh Kudus? Siapa? Lukas tidak memberi perincian sebetulnya yang dipenuhi Roh Kudus itu siapa? Cuma dikatakan mereka. Sedangkan mereka itu siapa? Karena Lukas tidak merinci, maka kita secara aman boleh mengatakan yang dipenuhi Roh Kudus itu selain 12 rasul, juga ada 120 pengikut-pengikut Yesus yang hadir di situ. Itu tercatat di pasal 1 ayat 15 dari Kisah Rasul-Rasul. Nah, jadi semuanya itu dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka berkumpul di sana. Apa artinya berkumpul? Berkumpul itu bukan cuma kumpul-kumpul saja. Nah, untuk mengerti lebih dalam, kita akan kembali lagi ke perjanjian lama, yaitu bagaimana peristiwa Sinai. Peristiwa Sinai itu bagaimana? Nah, saudara-saudara, kita akan lihat di Keluaran pasal 11 ayat 2. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkumpul di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Jadi mereka juga berkumpul di situ. Jadi pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan naik ke gunung Sinai, Bani Israel itu menunggu di bawah kaki gunung, tapi tidak boleh dekat-dekat gunung, harus agak jauh. Mereka kumpul di sana. Nah, lalu artinya apa mereka kumpul di sana itu? Apakah cuma omong-omong, main-main gitu? Enggak. Nah, kita akan melihat suatu tafsiran. Ini namanya kitab Targum. Targum itu apa? Masih ingat saudara-saudara,
bahwa Israel itu pernah ditawan di Babilonia selama 70 tahun. Nah, selama 70 tahun itu mereka tinggal di Babilonia, banyak di antara mereka itu tidak mengerti bahasa ibunya sendiri, yaitu bahasa Yunani, Ibrani maksud saya. Akhirnya mereka pakai bahasa lokal yaitu bahasa Aram. Nah, tokoh-tokoh agama Yahudi yang ikut di dalam pembuangan itu, kasihan kalau anak cucu mereka itu tidak mengerti Taurat. Maka mereka menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Aram, serta menafsirkan Taurat itu dalam bahasa Aram. Nah, kitab inilah yang disebut Targum. Nah, di dalam kitab Targum ini pada waktu dia menafsirkan Keluaran pasal 19 ayat 2 itu, mereka bilang bahwa Bani Israel itu bukan sekedar berkemah di depan gunung itu, diam-diam saja. Tidak, mereka itu berdoa sambil menantikan perintah Tuhan lebih lanjut. Nah, ajaib juga ya. Apa yang terjadi dalam perjanjian lama itu terulang juga dalam perjanjian baru. Apa yang terjadi di hari Pentakosta perjanjian lama terjadi juga di hari Pentakosta perjanjian baru. Sekarang kita akan melihat fenomena pada waktu hari Pentakosta. Begini ayat 2 dan ayat 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan apa yang ditulis oleh Lukas. Lukas bilang begini, tiba-tiba turunlah dari langit. Yang turun dari langit itu apa? Bunyi. Saudara-saudara, bunyi itu bisa dilihat enggak? Hanya bisa didengar tapi enggak bisa dilihat. Tapi Lukas melukiskan pakai istilah seolah-olah melihat ada bunyi yang turun. Sepertinya bunyi itu kelihatan. Kemudian jelas juga api yang kelihatan yang berbentuk lidah. Nah, saudara-saudara, apakah memangnya suara bunyi yang keras itu bisa dilihat? Kenapa Lukas memakai istilah seperti begitu? Nah, kembalilah kita kepada perjanjian lama di Gunung Sinai. Apa yang terjadi? Karena ada kaitannya. Kaitannya itu akan membantu kita lebih mengerti tentang fenomena ini. Kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 18. Begini catatan peristiwa di Sinai itu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur. Guru mengguntur. Guntur itu bahasa aslinya suara. Jadi kalau boleh saya ucapkan ulang begini. Seluruh bangsa itu menyaksikan suara. Masa suara bisa disaksikan? Masa suara bisa dilihat? Ya. Kilat nyambung menyambung. Nah, kilat ini bisa dilihat. Sangkakala berbunyi. Berbunyi itu suara. Jadi melihat suara lagi, melihat suara sangkakala. Emangnya suara sangkakala itu bisa dilihat. Dan gunung berasap, nah itu memang bisa dilihat. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Saudara-saudara, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 ini, sekali lagi Alkitab mencatat suara itu bisa dilihat. Nah, bagi orang Yahudi memang pengertian ini mungkin membingungkan sebagian orang. Oleh karena itu timbullah seorang yang namanya Philo. Ya, Philo itu siapa? Philo ini adalah suatu orang yang pandai, yang pintar, penafsir, orang Yahudi yang tinggalnya di Mesir Utara yang kotanya namanya Alexandria. Nah, Philo ini sejaman dengan Yesus. Cuma Philo tidak pernah ketemu Yesus, Yesus juga tidak ketemu Philo karena Philo tinggalnya di Mesir Utara
di Mesir Utara, sedangkan Yesus tinggal di Palestina. Nah, Philo ini menafsirkan ayat tadi itu. Emangnya suara Tuhan itu bisa dilihat? Lalu Philo berkata demikian, suara manusia memang bisa didengar, itu masuk akal. Tetapi suara Tuhan itu sungguh-sungguh bisa dilihat. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan itu bukan berbentuk kata-kata, melainkan berbentuk perbuatan. Nah, luar biasa. Philo ini menafsirkan bahwa suara Tuhan itu bisa dilihat. Tapi bukan di dalam bentuk kata-kata, tapi di dalam bentuk perbuatan. Perbuatan. Saudara-saudara, kalau kita mengerti apa yang dikatakan Philo, kita akan belajar juga lebih mendalam tatkala kita membaca firman Tuhan. Bukan kata-katanya saja yang saudara lihat, tapi perbuatannya yang perlu dilihat. Perlu dilihat. Nah, saudara, itulah kelihatannya apa yang terjadi pada Lukas pada waktu dia mencatat pada hari Pentakosta itu sepertinya melihat ada suara. Lalu akibatnya bagaimana? Akibatnya ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa apa? Nah, sebetulnya hal ini sepertinya sudah dinubuatkan pada waktu zaman dahulu di Gunung Sinai. Kita kembali lagi ke Gunung Sinai. Ayatnya begini. Ulangan pasal 4 ayat 36. Ini kesaksian daripada Musa. Pada waktu Musa mengulang apa yang terjadi di Gunung Sinai. Dia berkata demikian. Dan segala perkataannya, yaitu perkataan Tuhan, kau dengar dari tengah-tengah api. Jadi pada waktu Gunung Sinai itu Tuhan bicara. Suaranya itu keluar dari tengah-tengah api. Lalu suara apa? Suara apa? Nah, ini orang Yahudi nggak ngerti lagi. Lalu timbullah satu penafsir. Nah, penafsir ini namanya Midras. Midras itu namanya buku ya. Namanya buku. Nah, Midras ini buku apa? Midras ini adalah buku tafsiran perjanjian lama pada waktu dahulu. Jadi perjanjian lama itu Midras itu sudah ada pada waktu zaman Yesus. Zaman Yesus sudah ada kitab Midras, yaitu kitab tafsiran perjanjian lama. Karena ada istilah-istilah yang tidak dimengerti ditafsirkan oleh ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli lainnya. Nah, di Midras ini dia berkata demikian mengenai tadi Ulangan pasal 4 ayat 36. Bahwa suara itu suara apa? Ternyata suara yang keluar dari Gunung Sinai itu menjadi 70 bahasa. Ini tafsiran memang Alkitab tidak ada. Cuma Midras bilang begitu. Ya ini memang semua pimpinan Tuhan. Jadi suara yang keluar dari Gunung Sinai itu menjadi 70 bahasa. Maksudnya supaya banyak bangsa-bangsa itu mengerti. Jadi sepertinya di lubuk hati orang-orang Yahudi itu mengerti bahwa firman Tuhan itu bukan hanya dikhususkan untuk orang Yahudi, tapi juga dikhususkan untuk bangsa-bangsa lain. Maka Midras itu berani menafsirkan semacam demikian. Yang keluar dari Gunung Sinai itu bukan satu bahasa atau dua bahasa yang dimengerti oleh orang Yahudi, yaitu kalau bukan bahasa Yunani, Ibrani, ialah bahasa Mesir karena mereka baru keluar dari Mesir. Bukan hanya dua bahasa Mesir atau bahasa Ibrani, tapi juga bahasa-bahasa lain yang semuanya berjumlah 70. Memang di Alkitab tidak ngomong begitu, tapi Midras, tafsiran perjanjian lama yang ditulis oleh mereka sendiri mengatakan demikian. Ya ini sepertinya persis apa yang terjadi pada Kisah Para Rasul pasal 2, bukankah begitu toh? Nah, sebetulnya pada waktu itu tatkala mereka sudah dipenuhi Roh Kudus lalu mereka mulai berkata-kata. Nah, berkata-kata ini lalu banyak timbulkan tafsiran. Ini bahasa roh. Oleh karena itu bagi aliran-aliran yang percaya kepada bahasa roh berkata kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu pasti pakai bahasa roh. Karena mereka berkata-kata.
Tapi sebetulnya berkata-kata itu apakah bahasa roh? Ya bahasa roh itu punya karunia, tapi itu cerita lain. Tapi yang di sini yang diceritakan itu bukan bahasa roh. Pengertian bahasa roh itu yang kita tidak mengerti bahasa roh itu. Tapi bahasa yang dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 2 itu bahasa yang bisa kita mengerti. Kenapa? Istilah berkata-kata itu kalau kita bandingkan dengan pasal 2 ayat 14, pasal 26 ayat 25, jelas itu tentang kesaksian. Pasal 2 itu Petrus, kata-kata yang tadinya itu di ayat 4 itu diulang di ayat 14. Ayat 14 itu mengatakan Petrus berkata-kata. Pada waktu itu Petrus bersaksi. Jadi berkata-kata itu bersaksi. Seperti kita kalau di gereja ada jam kesaksian, siapa yang mau bersaksi? Ya itulah bersaksi. Atau memberitakan Injil, itu juga bersaksi. Lalu pasal 26 ayat 25 dari Kisah Para Rasul itu menceritakan Paulus pada waktu itu diadilin sama pejabat-pejabat setempat. Nah di situ istilah kata-kata itu dipakai lagi dalam arti Paulus membela iman kepercayaan sendiri di depan pejabat-pejabat besar. Bangsa-bangsa lain yaitu orang Romawi. Jadi berkata-kata itu bersaksi. Saudara-saudara, peristiwa Pentakosta itu sungguh-sungguh luar biasa menggagalkan atau menggulingkan atau menganulir semua yang terjadi pada Babel, Menara Babel. Ngerti kan Menara Babel? Di mana manusia begitu sombongnya ingin membangun Menara Babel. Tatkala menara itu sudah cukup tinggi, Tuhan cerai-beraikan mereka sehingga di Menara Babel itu mereka satu sama lainnya tidak bisa komunikasi karena bahasanya beda-beda. Mendadak bahasanya beda-beda. Akhirnya mereka tercerai-berai. Jadi kalau Menara Babel itu mencerai-beraikan manusia, hari Pentakosta itu justru mengumpulkan kembali umatnya bersatu menyembah Tuhan. Kalau Menara Babel itu menjunjung tinggi nama sendiri, maka hari Pentakosta itu semuanya sembah sujud berdoa kepada Tuhan. Jadi hari Pentakosta itu adalah dengan tujuan supaya gereja itu bersatu di dalam melakukan kesaksian. Tapi Tuhan Yesus memberikan hari Pentakosta atau kepenuhan Roh Kudus kepada kita itu, ingat itu pada hari Pentakosta, bukankah? Hari Pentakosta adalah hari makan roti pakai ragi. Jadi setiap hari. Artinya Roh Kudus itu ingin membantu kita di dalam keseharian kita itu kita melakukan apa? Bagaimana kita hidup setiap harinya. Nah kita akan lihat apa yang terjadi pada Kisah Para Rasul, bagaimana Roh Kudus itu membimbing umatnya. Contoh, Filipus dibimbing oleh Roh Kudus ketemu sida-sida, bersaksi kepada sida-sida. Petrus bertemu, dipimpin Roh Kudus bertemu kepada perwira Kornelius, akhirnya Kornelius bertobat. Agabus seorang nabi, dipenuhi Roh Kudus, dia memberikan nubuat bahwa nanti akan kelaparan supaya umatnya hati-hati simpen-simpen barang dulu. Karena sebentar akan ada kelaparan. Paulus dan Barnabas dipimpin Roh Kudus untuk dikhususkan untuk penginjilan kepada orang-orang non-Yahudi. Putusan sidang Yerusalem. Gereja Yerusalem menemui suatu kesulitan. Mereka rapat. Dalam rapat itu Roh Kudus campur tangan membantu mereka untuk mengambil keputusan yang bijak. Sama saja seperti sekarang ya. Gereja kalau rapat, kalau tidak dipimpin Roh Kudus, rapatnya itu bisa kacau. Lalu perjalanan Paulus di Eropa itu dipimpin juga oleh Roh Kudus. Jadi di sini kita melihat bahwa kehidupan kita setiap hari, kita mau ketemu siapa, kita mau ngomong apa, kita kalau ada masalah apa, Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang menolong kita supaya kita itu bisa menghadapinya dengan baik. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, Roh Kudus menjadi sumber kekuatan setiap hari. Di pasal 4, pasal 13, berani bersaksi. Kedua, patahkan kuasa sihir. Saudara-saudara, memang kita ini menghadapi banyak bahaya. Baik ada corona atau tidak ada corona, kita tuh setiap hari menghadapi bahaya. Kita tidak tahu apa yang mau kita kerjakan. Inilah pentingnya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan inilah pentingnya kita merayakan hari Pentakosta. Supaya kita itu di dalam keseharian kita itu kita ada pimpinan Tuhan yang jelas. Kita mau kemana, kita mau ke kanan, ke kiri, diam atau maju atau mundur atau bagaimana. Tuhan yang memimpin. Roh Kudus yang akan menolong kita. Manfaatkan Roh Kudus itu. Atau kita mau bersaksi. Atau kita mau menghadapin musuh. Ya, setan bisa memakai virus ya untuk menyerang kita. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, ya virus itu tidak mungkin akan menyerang kita. Kita akan mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah pentingnya hari Pentakosta. Terakhirnya adalah bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Jadi yang penting loh. Nah, kita lihat di Kisah Rasul-Rasul bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Kisah para Rasul cuma memberikan 2 petunjuk. Yang pertama di pasal 5 ayat 32, Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi kalau kita ingin dipenuhi Roh Kudus, kita bukannya harus berpuasa atau bagaimana. Enggak, cukup mentaati. Itu pertama. Kedua, ayat pasal 2, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi yang kedua, bertobat. Kalau kita tidak bertobat dan tidak mau mentaati Tuhan, tidak mungkin Roh Kudus itu mau memenuhi kita. Memang dalam hidup kita ada Roh Kudus. Tapi kepenuhan Roh Kudus dan ada Roh Kudus itu beda, saudara. Seperti satu gelas air, airnya cuma seperempat dan airnya penuh. Saudara kepingin yang mana? Kalau saudara minum air, apalagi haus di siang hari, terik-teriknya matahari, dikasih air cuma seperempat. Mungkin kamu jengkel, kamu tuh kasih saya minum kok airnya kok cuma seperempat gelas. Mbok ya kasih penuh. Ya toh, demikian juga dalam hati kita ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu tidak terlalu bergerak. Karena kita yang membatasin Dia, karena kita tidak taat, kita tidak mau bertobat. Jadi ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak mau bergerak karena kita tidak mau taat. Tetapi kalau kita bertobat, kita mau taat, maka kepenuhan Roh Kudus itu betul-betul penuh satu gelas. Nah, di situ saudara-saudara hidup kita itu beda. Luar biasa. Jadi kesimpulannya saudara, yang pertama ada keberanian untuk menghadapi bahaya. Saudara-saudara, ada keberanian menghadapi bahaya. Kedua, ada cukup tenaga dalam keseharian kita. Ketiga, pandai berkomunikasi. Keempat, ada sukacita dalam sikon apapun. Saudara-saudara, sekarang hidup orang Kristen dan orang yang bukan Kristen semuanya dalam kesulitan dan kesukaran karena adanya ya COVID-19 ini, pandemik ini. Di dalam situasi yang semacam demikian, marilah kita bertobat kepada Tuhan. Marilah kita taat kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta. Kalau Tuhan memenuhi murid-murid-Mu pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, saat ini Tuhan penuhilah saya. Supaya saya dipenuhi Roh Kudus. Supaya hidup saya di dalam situasi dan kondisi sulit ini, Tuhan bimbing saya. Arahkan saya, tuntun saya, apa yang saya lakukan supaya saya tidak gagal dan tidak jatuh di dalam dosa. Semoga Tuhan berkati saudara sekaliannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolonglah supaya tatkala kami yang mendengarkan firman-Mu mau berdoa, mohon
kepenuhan Roh Kudus. Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, penuhilah umat-Mu dengan Roh Kudus, supaya di dalam kehidupan kesehari-hariannya mereka ada pimpinan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya minta semuanya berdiri. Kita bersama-sama mengulangi keyakinan kita dengan mengulang pengakuan iman rasuli. Kita baca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dalam situasi dan kondisi ini saya akan panjatkan doa dan saudara mengaminkan di dalam hati saudara. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa Tuhan di dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Banyak di antara kami bimbang, kacau, takut karena masalah pandemik ini. Tuhan tolonglah, lindungilah umat-Mu Tuhan. Lepaskanlah mereka dari bahaya-bahaya virus ini. Dan tolonglah umat-Mu Tuhan. Tatkala mereka kebingungan, kehilangan pekerjaan, atau bisnis yang macet, semoga Roh Kudus membimbing mereka, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Apabila mereka ingin berusaha ini atau berusaha itu, Tuhan biarlah mereka berdoa kepada Engkau, dan Engkau mengarahkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Karena kami yakin dan percaya kalau Engkau memelihara burung di udara, Kau menghiasi bunga di padang, apalagi umat-Mu yang menderita, yang kekurangan. Kami yakin Tuhan akan secara ajaib akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan tolonglah supaya dalam situasi demikian, kuatkan iman masing-masing Tuhan. Supaya kami bukan melihat apa yang terjadi di bumi ini, kami melihat siapa yang bertakhta di atas bumi ini, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami bersembah sujud kepada pencipta langit dan bumi. Kami percaya Engkau yang menciptakan kami, Engkau pasti akan menolong kami. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, selama beberapa bulan ini, walaupun kami tidak bisa berkumpul di satu tempat, tapi biarlah kami tidak bercerai-berai, tetapi masih bisa menguatkan satu sama lainnya, mendoakan satu sama lainnya, peduli satu sama lainnya, supaya persekutuan jemaat-Mu di sini tetap kokoh dan tidak menjadi lemah. Walaupun kami tidak bisa bertemu seakrab seperti dahulu, tapi kami percaya di dalam Roh, tatkala kami saling peduli dan saling mendoakan, kami bisa saling mengasihi. Dan kami mohon Tuhan dengan sangat, semoga pandemik ini boleh secepatnya Kau angkat dan Kau singkirkan, agar kami boleh hidup normal kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami. Dan apabila selama berbulan-bulan ini kami menggerutu, kami mengomel, ampunilah segala dosa kesalahan kami, ampunilah segala ketidakpercayaan kami, biarlah kami boleh kembali bersandar kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami
Yesus Kristus. Amin. Kristus oleh Roh Kudus-Nya mencurahkan karunia-karunia ke dalam diri kita, agar kita hidup memuliakan nama-Nya, agar kita hidup tetap menjadikan Dia yang terutama di dalam hidup kita. Mari kita berikan diri kita, persembahan kita, kita mau senantiasa mentaati Roh Kudus, merangkul karunia yang diberikannya untuk tujuan dan kehendak Allah saja. Tuhan, terima kasih. Engkaulah perlindunganku ya Tuhan. Engkaulah benteng yang teguh. Engkaulah Allah yang sungguh luar biasa, yang selalu melindungi, menyertai. Mari ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu boleh menyertai kehidupan kami. Beri kekuatan kami untuk mentaati akan kehendak-Mu, agar hidup kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Bukan kata-kata kami yang kami berikan untuk orang lain, tapi biarlah perbuatan kami ya Tuhan, orang lain boleh melihat bahwa Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang indah.
Kami diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah bukan hanya materi yang kami berikan Tuhan, tapi sungguh-sungguh hati kami boleh menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Demi nama-Mu saja kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tetapi Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena itu marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, rela mentaati pimpinan Roh kebenaran, untuk hidup mengerjakan karunia yang Ia curahkan ke dalam diri kita, hingga kita melihat kemuliaan sorgawi dan berjumpa muka dengan Kristus, Sang Anak Domba, Tuhan dan Juru Selamat kita. Aku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka, Raja di surga, Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya berlaku benar, terimalah daku di surga celah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Pulanglah saudara-saudara dengan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan mesra Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Untuk selanjutnya, warta saudara bisa perhatikan di layar kaca masing-masing. Sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Sebagai gereja kita terpanggil untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah panggilan bergereja.
Di masa pandemi COVID yang melanda dunia bahkan negeri kita ini, gereja juga terpanggil untuk menyatakan dan memberikan kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu saya mengajak setiap kita untuk boleh berbagi kasih dengan mereka yang terdampak COVID-19 ini. Gereja akan membuka aksi berbagi kasih ini dengan sasaran jemaat gereja kita, baik di pusat maupun di cabang, baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang terdampak secara ekonomi, ataupun tenaga medis yang berjuang di garis depan. Karena itu mari kita sisihkan dana yang kita miliki untuk menolong mereka. Sekecil apapun itu akan sangat berguna untuk meringankan mereka. Karena itu saudara dapat membagikan berkat itu dan menyalurkannya sebagai donasi yang dapat Bapak Ibu transfer melalui rekening BCA yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.